Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar beribu kota di Karanganyar dan terbagi ke dalam 17 kecamatan. Kabupaten Karanganyar memiliki hari jadi pada tanggal 18 November 1917 dan kini sudah berusia 107 tahun. Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa julukan, yaitu seperti Kota Intan Pari dan Kota Pariwisata. Kabupaten Karanganyar memiliki luas wilayah yaitu sekitar 803 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 961.910 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk Kabupaten Karanganyar beragama Islam dengan persentase sebesar 95,97%, disusul agama Kristen sebesar 3,29%. Suku yang menghuni Kabupaten Karanganyar adalah suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Karanganyar yaitu, Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah penyangga kota Surakarta. Kecamatan Colomadu di Karanganyar memiliki karakteristik yang menarik karena merupakan satu-satunya wilayah eksklave di Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar terletak di lereng Gunung Lawu di sebelah timur yang memisahkan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di lereng Gunung Lawu terdapat Candi Ceto yang merupakan candi bercorak Hindu pada masa Kerajaan Majapahit. Selain itu, candi terkenal lainnya yang terdapat di kabupaten ini yaitu Candi Sukuh dan Candi Ketek. Tahukah kamu jika Kabupaten Karanganyar merupakan tempat di mana kompleks makam keluarga Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto berada? Tepatnya di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, Astana Giribangun berada. Di tengah terdapat makam pasangan Somar Harjomo yang merupakan ayah dan ibu Tien, dan paling timur adalah makam ibu Tien Soeharto. Tepat di sebelah barat makam ibu Tien terdapat makam Soeharto. Selain makam Presiden kedua, Karanganyar juga merupakan tempat terpilih bagi mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, untuk beristirahat setelah purna tugas. Di sini akan dibangun rumah pensiun Jokowi yang berada di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu. Selain mantan Presiden, Kabupaten Karanganyar juga merupakan tempat kelahiran bagi mantan Gubernur Jawa Tengah, yang juga merupakan salah satu kandidat calon Presiden ke-8 Indonesia, yaitu Ganjar Pranowo. Salah satu objek wisata yang paling terkenal di Kabupaten Karanganyar yaitu Grojogan Sewu Tawangmangu. Di sini terdapat air terjun Grojogan Sewu yang cukup indah dan mempesona. Jika kamu berkunjung ke Kabupaten Karanganyar, kamu dapat mencoba kulinernya yang khas, yaitu seperti sate landak dan sate kelinci. Selanjutnya kita berpindah ke Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen beribu kota di Kebumen dan terbagi ke dalam 26 kecamatan. Kabupaten Kebumen memiliki hari jadi pada tanggal 21 Agustus 1629 dan kini sudah berusia 395 tahun. Kabupaten Kebumen memiliki beberapa julukan, yaitu seperti Bumi Tirta Prajamukti, Kota Lawet atau Burung Walet, dan Kota Seribu Pesona. Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.334 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.414.750 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk Kabupaten Kebumen beragama Islam dengan persentase sebesar 98,61%, disusul agama Kristen sebesar 0,89%. Suku yang menghuni Kabupaten Kebumen adalah suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Kebumen yaitu, Kabupaten Kebumen merupakan daerah asal ayah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Kabupaten Kebumen dikenal sebagai pusat produksi sarang walet terbesar di Indonesia, bahkan menjadi salah satu terbesar di dunia. Kebumen memiliki berbagai gua dan struktur alami yang menjadi tempat ideal bagi walet untuk berkembang biak dan membuat sarang. Hal ini telah mendorong masyarakat setempat untuk menjadi pengusaha sarang walet yang sukses. Kabupaten Kebumen merupakan sentra produksi genteng. Kebumen memiliki banyak pabrik dan pengrajin genteng yang menghasilkan berbagai jenis genteng berkualitas tinggi. Genteng dari Kebumen telah menjadi pilihan utama dalam konstruksi rumah dan bangunan komersial di seluruh Indonesia. Di barat Kebumen wilayah Gombong, terdapat kawasan Karst Gombong Selatan, sebuah rangkaian pegunungan kapur yang membujur hingga pantai selatan berarah utara selatan. Daerah ini memiliki lebih dari 100 gua berstalaktit dan stalagmit. Beberapa gua terkenal yang ada di Kabupaten Kebumen yaitu Gua Jati Jajar dan Gua Petruk. Kebumen memiliki sejarah perjuangan yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemit adalah singkatan dari Kebumen, Mirit, dan Tegal yang merupakan gerakan perjuangan rakyat Jawa Tengah pada masa penjajahan Belanda.
Geopark Karangsambung Karangbolong atau Kebumen Geopark merupakan salah satu geopark nasional situs warisan dunia UNESCO kriteria Geodiversity, Biodiversity, dan Culture Diversity. Kabupaten Kebumen memiliki banyak destinasi wisata pantai yang cantik seperti Pantai Ayah, Pantai Karangbolong, Pantai Logending, dan Pantai Menganti. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal beribu kota di Kendal dan terbagi ke dalam 20 kecamatan. Kabupaten Kendal memiliki hari jadi pada tanggal 28 Juli 1605 dan kini sudah berusia 419 tahun. Kabupaten Kendal memiliki julukan yaitu Kota Santri. Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1008 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.064.810 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk Kabupaten Kendal beragama Islam dengan persentase sebesar 97,81%, disusul agama Kristen sebesar 1,88%. Suku yang menghuni Kabupaten Kendal adalah suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Kendal yaitu Kabupaten Kendal dijuluki sebagai kota santri karena keberadaan ribuan pondok pesantren yang ada di kabupaten ini. Kabupaten Kendal memiliki bupati termuda se-Jawa Tengah, yaitu Diko Mahtado Ganinduto, yang lahir pada tanggal 19 Februari 1990. Pantai Cahaya Kendal adalah salah satu dari deretan pantai yang memiliki pemandangan indah di Kabupaten Kendal. Yang menjadi nilai jual utama Pantai Cahaya ini adalah keberadaan lumba-lumba. Tempat ini dikelola oleh PT Wersut Seguni Indonesia, yang merupakan sebuah lembaga konservasi satwa dan tumbuhan yang konsentrasinya di lumba-lumba. Penangkaran ini berdiri sejak 1999 dan diklaim sebagai lembaga pertama di Indonesia yang bergerak di bidang penangkaran lumba-lumba. Kabupaten Kendal merupakan salah satu pusat kerajinan batik dan gerabah di Jawa Tengah. Batik Kendal memiliki berbagai macam motif yang unik dan menarik, seperti motif kawung, motif parang, dan motif teruntum. Batik Kendal juga terkenal dengan warna-warnanya yang cerah dan menarik. Selain itu, Kabupaten Kendal juga terkenal dengan kerajinan gerabahnya yang khas. Gerabah Kendal terkenal dengan bentuknya yang unik dan motifnya yang menarik. Kabupaten Kendal kaya dengan kegiatan seni dan budaya, baik yang bersifat tradisional maupun agamis. Seperti Syawalan Kaliwungu, Simtud Duror, Tari Rodat, Sedekah Laut Tanggul Malang, Pesta Laut Tawang, dan Pantai Bandengan. Kendal memiliki banyak objek wisata terkenal dan menarik. Salah satunya adalah Curug Sewu, yakni air terjun 3 tingkat setinggi 80 meter yang dapat kamu kunjungi jika datang ke kabupaten ini. Beberapa kuliner lezat dan terkenal khas dari Kendal yang dapat kamu cicipi yakni sate bumbon, bebek ungkep makis, mangut lele, momoh, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kita berpindah ke Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten beribu kota di Klaten dan terbagi ke dalam 26 kecamatan. Kabupaten Klaten memiliki hari jadi pada tanggal 28 Juli 1804 dan kini sudah berusia 220 tahun. Kabupaten Klaten memiliki beberapa julukan yaitu seperti Kota Seribu Candi dan Kota Seribu Mata Air. Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah yaitu sekitar 702 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.292.800 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk Kabupaten Klaten beragama Islam dengan persentase sebesar 93,32%, disusul agama Kristen sebesar 5,52%. Suku yang menghuni Kabupaten Klaten adalah suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Klaten yaitu sebelah utara Kabupaten Klaten merupakan dataran lereng Gunung Merapi. Kabupaten Klaten terkenal dengan julukannya yaitu Kota Seribu Candi. Di sini terdapat banyak candi yang cukup terkenal, diantaranya yaitu seperti Candi Merak, Candi Bubrah, Candi Plaosan, dan Candi Sewu, yang merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur dan usianya lebih tua daripada Candi Borobudur dan Prambanan. Klaten juga dikenal dengan julukan Kota Seribu Mata Air. Julukan ini muncul karena banyaknya mata air alami yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten ini. Salah satu mata air yang paling terkenal adalah mata air Umbul Ponggok, yang dikenal dengan kejernihan airnya dan kolam yang terawat dengan baik. Tradisi sebar apem merupakan salah satu kebiasaan unik yang masih dilestarikan di Klaten. Dalam tradisi ini, apem yang merupakan kue tradisional Jawa dibagikan kepada pengunjung yang datang. Apem melambangkan keramahan dan kehangatan masyarakat Klaten. Kerajinan lurik merupakan kerajinan andalan kabupaten ini. Bila akan memasuki Klaten, maka di pintu masuknya Anda dapat melihat monumen berupa patung seseorang yang sedang menenun.
tepatnya di Desa Wisata Dukuh Cabean, Desa Mlese. Di sana, wisatawan dapat melihat detail proses pembuatan kain tenun lurik yang masih dikerjakan dengan alat tenun tradisional. Klaten punya kerajinan khas berupa payung kertas. Kerajinan ini biasa disebut payung Juwiring. Nama Juwiring sendiri merupakan daerah tempat para pengrajin payung ini. Konon, payung ini dahulunya hanya digunakan untuk perlengkapan upacara kematian di desa setempat. Berkunjung ke Klaten, Anda dapat menemukan minuman bernama dawet bayat. Dawet bayat ini merupakan salah satu warisan nenek moyang. Selanjutnya kita berpindah ke Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus beribu kota di Kudus dan terbagi ke dalam 9 kecamatan. Kabupaten Kudus memiliki hari jadi pada tanggal 23 September 1549 dan kini sudah berusia 475 tahun. Kabupaten Kudus memiliki beberapa julukan, yaitu seperti Kota Kretek, Kota Santri, Kota Soto, dan Jerusalem Van Java. Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah yaitu sekitar 447 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 883.320 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk Kabupaten Kudus beragama Islam dengan persentase sebesar 96,36%, disusul agama Kristen sebesar 3,53%. Suku yang menghuni Kabupaten Kudus adalah suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Kudus yaitu, hanya ada satu daerah di Jawa yang namanya berasal dari bahasa Arab. Daerah yang dimaksud adalah Kudus. Hal ini lantaran lahirnya Kudus berkaitan dengan awal mula masuknya Islam di Indonesia. Kudus berasal dari kata Al-Quds yang berarti kesucian. Quds kemudian menyesuaikan dengan lidah Jawa dan berubah menjadi Kudus. Kabupaten Kudus adalah kabupaten dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah. Di bagian wilayah utara Kudus, berdiri sebuah gunung yaitu Gunung Muria. Meskipun memiliki wilayah yang kecil, namun Kudus menjadi kabupaten terkaya di Jawa Tengah dengan pendapatan per kapita penduduknya mencapai 123 juta lebih. Kudus telah menjadi pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya 3 makam wali atau sunan yang ada di Kabupaten Kudus, yaitu seperti Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu. Salah satu ikon peninggalan sejarah Islam di kota Kudus yang terkenal adalah Masjid Al-Aqsa Menara Kudus di Desa Kauman yang sekaligus menjadi lokasi ziarah makam Sunan Kudus. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus pada 1549 ini memiliki menara yang menyerupai bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan corak Islam, Hindu, dan Buddha. Kudus terkenal dengan sebutan Kota Kretek karena kota ini merupakan daerah penghasil rokok atau kretek terbesar di Jawa Tengah. Di sini banyak industri hasil tembakau seperti PT Jarum, PT Sukun, dan industri rokok kretek khas Nusantara lainnya. Kabupaten Kudus memiliki gerbang kota termegah di Asia Tenggara, yaitu Gerbang Kudus Kota Kretek atau G3K. Desain bangunannya terbilang unik lantaran menyerupai daun tembakau setinggi 12 meter dari permukaan jalan. Kudus merupakan produsen pemain bulu tangkis nasional. Di sini berdiri perkumpulan bulu tangkis Jarum atau PB Jarum yang telah melahirkan bakat pebulu tangkis nasional seperti Alan Budi Kusuma dan masih banyak lainnya. Kabupaten Kudus memiliki tarian tradisional yang khas yaitu Tari Kretek. Tari Kretek adalah tarian yang menceritakan tentang para buruh rokok yang sedang membuat rokok mulai dari memetik daun tembakau hingga rokok siap dipasarkan. Salah satu makanan tradisional yang wajib kamu cicipi jika berkunjung ke Kabupaten Kudus yaitu Soto Kudus. Soto ini menggunakan daging kerbau karena salah satu peninggalan Sunan Kudus yang saat itu melarang menyembelih sapi untuk menghormati penduduk asli Kudus yang mayoritas beragama Hindu. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang beribu kota di Mungkit dan terbagi ke dalam 21 kecamatan. Kabupaten Magelang belum memiliki hari jadi yang ditetapkan secara resmi. Namun setiap tahun diperingati hari jadi ibu kota kabupatennya, yaitu Kota Mungkit, pada tanggal 22 Maret 1984, dan kini sudah berusia 40 tahun. Kabupaten Magelang memiliki julukan yaitu The Twin Van Java. Kabupaten Magelang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.130 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.341.450 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk Kabupaten Magelang beragama Islam dengan persentase sebesar 97,51%, disusul agama Kristen sebesar 2,42%. Suku yang menghuni Kabupaten Magelang adalah suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Magelang yaitu,
Kabupaten Magelang dikelilingi 5 gunung atau panca arga, yaitu Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Telomoyo, dan Pegunungan Menoreh. Hal ini pula yang membuat Kabupaten Magelang memiliki hawa yang sejuk, pemandangan indah, dan tanah yang subur. Kabupaten Magelang merupakan tempat di mana berdirinya situs arkeologi Candi Buddha dan monumen Buddha terbesar di dunia, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada 824 Masehi oleh Raja Samaratungga ketika masa Wangsa Shailendra, dengan luas 123 kali 123 meter persegi, yang terdiri dari 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, serta 1 stupa induk. Candi ini merupakan situs warisan dunia UNESCO. Selain Candi Borobudur, Magelang juga memiliki sejumlah candi, diantaranya yaitu Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Ngawen, Candi Canggal atau Candi Gunung Wukir, Candi Slogrio, Candi Gunung Sari, Candi Lumbung, Candi Pendem, dan Candi Asu. Kecamatan Kaliangkrik yang terdapat di Kabupaten Magelang dijuluki Nepal Van Java karena pemandangannya yang indah di lereng Gunung Sumbing yang menyerupai keindahan negara Nepal. Dahulu wilayah Kabupaten Magelang dilalui jalur kereta api yang menghubungkan Semarang Yogyakarta, bahkan merupakan salah satu jalur kereta api tertua yang ada di Indonesia. Kabupaten Magelang memiliki sebuah gereja yang unik, yaitu Gereja Ayam atau Bukit Rehema Gereja Ayam. Bangunan tersebut memiliki kesamaan bangunan di pesisir Atlantida, Uruguay. Beberapa objek wisata yang dapat kamu kunjungi jika berkunjung ke Kabupaten Magelang, yaitu seperti air terjun Kedung Kayang, Telaga Bleder, Curug Silawe, dan arung terjam Sungai Elo. Selanjutnya kita berpindah ke Kabupaten Pati. Kabupaten Pati beribu kota di Pati dan terbagi ke dalam 21 kecamatan. Kabupaten Pati memiliki hari jadi pada tanggal 7 Agustus 1323 dan kini sudah berusia 701 tahun. Kabupaten Pati memiliki beberapa julukan, yaitu seperti Pati Bumi Minatani, Kota Gandul, Kota Pensiunan, Kota Kacang, dan Kota Seribu Paranormal atau Hogwarts Van Java. Kabupaten Pati memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.573 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.370.820 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk Kabupaten Pati beragama Islam dengan persentase sebesar 96,52%, disusul agama Kristen sebesar 2,66%. Suku yang menghuni Kabupaten Pati adalah suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Pati yaitu, Kabupaten Pati memiliki semboyan yaitu Pati Bumi Minatani karena masyarakat di sana mayoritas bermata pencaharian di sektor pertanian. 7% wilayah di Kabupaten Pati merupakan lahan persawahan, maka tak ayal kabupaten ini disebut sebagai salah satu sentra produsen padi terbesar di Jawa Tengah. Selain penghasil padi, Pati juga terkenal sebagai kota kacang Indonesia. Ini adalah julukan yang diberikan karena produksi kacang yang melimpah di wilayah ini. Kacang adalah komoditas utama yang dibudidayakan oleh penduduk setempat, dan Kabupaten Pati merupakan salah satu penghasil kacang terbesar di Indonesia. Ada 2 pabrik kacang terbesar yang dibangun di Pati, yaitu pabrik kacang Garuda dan pabrik kacang 2 Kelinci. Industri kuningan di Kabupaten Pati juga sangat terkenal dan sudah eksis sejak masa kolonial Belanda. Tepatnya di Desa Growonglor di Kecamatan Juwana. Desa ini merupakan salah satu pusat kerajinan kuningan terbesar di Indonesia. Pasar produk kuningan dari Kabupaten Pati ini tak hanya di Indonesia saja, melainkan telah merambah ke pasar dunia seperti Eropa dan Amerika Serikat. Tak hanya itu, tahukah kamu bahwa Kabupaten Pati juga dijuluki sebagai kota 1000 paranormal, atau dalam istilah kerennya juga dijuluki sebagai Hogwarts Van Java. Di sini terdapat organisasi yang khusus menaungi kemampuan di luar nalar tersebut yang didirikan sejak 1992. Organisasi itu dikenal sebagai Paguyuban Paranormal Indonesia. Pati merupakan salah satu pusat penting bagi seni tradisional Jawa, termasuk wayang dan tari-tarian tradisional. Salah satu warisan budaya tak benda yang berasal dari Pati, yaitu kesenian tradisional wayang topeng Kedung Panjang. Salah 2 situs bersejarah yang menarik di Pati adalah Candi Kayen dan Gapura Majapahit. Candi Kayen adalah sebuah peninggalan bangunan candi yang bercorak agama Hindu yang ditemukan pada tahun 2009 lalu dan diduga sebagai awal mula masuknya peradaban India ke Jawa. Sedangkan Gapura Majapahit merupakan sebuah cagar budaya yang dianggap oleh masyarakat sebagai pintu gerbang Majapahit. Kabupaten Pati juga dikenal karena keindahan alamnya yang beragam. Gunung Muria yang berada di sekitar Pati adalah salah satu tempat terbaik untuk mengeksplorasi keindahan alam Jawa Tengah.
Ikon Kabupaten Pati adalah bandeng, tak heran karena salah satu kuliner khas yang dapat kamu cicipi jika berkunjung ke kabupaten ini yaitu bandeng juwana. Selain itu, kamu juga dapat mencicipi nasi gandul yang juga merupakan kuliner khas dan andalan dari Kabupaten Pati. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan beribu kota di Kajen dan terbagi ke dalam 19 kecamatan. Kabupaten Pekalongan memiliki hari jadi pada tanggal 25 Agustus 1622 dan kini sudah berusia 402 tahun. Kabupaten Pekalongan memiliki beberapa julukan, yaitu seperti Kota Santri dan Kota Batik. Kabupaten Pekalongan memiliki luas wilayah yaitu sekitar 893 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.019.010 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk Kabupaten Pekalongan beragama Islam dengan persentase sebesar 99,61%, disusul agama Kristen sebesar 0,34%. Suku yang menghuni Kabupaten Pekalongan adalah suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Pekalongan yaitu Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah penting karena kabupaten tersebut berada di jalan provinsi antara Comal dan Purbalingga serta lintas utara Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya melalui Semarang. Bagian selatan Kabupaten Pekalongan berupa pegunungan, bagian dari rangkaian dataran tinggi Dieng. Pekalongan telah lama dikenal sebagai kota batik dan menjadi salah satu pusat produksi batik, terutama di Kecamatan Buaran dan Wiradesa. Beberapa nama produsen batik yang cukup dikenal diantaranya Batik Humas. Sedangkan pabrik sarung terkenal di Pekalongan antara lain Gajah Duduk dan Wadimor. Terdapat juga pusat batik di Wiradesa yaitu International Batik Center atau IBC. Kabupaten Pekalongan memiliki beberapa tarian tradisional yaitu seperti tari sintren dan tari batik Pekalongan. Di bagian selatan Pekalongan, terdapat daerah wisata Pegunungan Linggo Asri, di mana daerah tersebut terdapat permandian dan taman bermain, serta wisata hutan pinus milik Perum Perhutani yang juga terdapat komunitas masyarakat Hindu di Pekalongan. Pekalongan menyediakan wisata kuliner berupa taoto dan nasi megono. Taoto adalah sejenis soto yang dibuat dengan kuah taoco dan dengan daging serta jeroan kerbau. Sedang megono adalah cacahan nangka muda yang dibumbui parutan kelapa dan dikukus yang cocok dinikmati selagi masih panas. Selanjutnya kita berpindah ke Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang beribu kota di Pemalang dan terbagi ke dalam 14 kecamatan. Kabupaten Pemalang memiliki hari jadi pada tanggal 24 Januari 1575 dan kini sudah berusia 449 tahun. Kabupaten Pemalang memiliki beberapa julukan, yaitu seperti Kota Nanas dan Kota Grombiang. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.137 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.541.690 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk Kabupaten Pemalang beragama Islam dengan persentase sebesar 98,80%, disusul agama Kristen sebesar 0,98%. Suku yang menghuni Kabupaten Pemalang adalah suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Pemalang yaitu puncak dari Gunung Slamet berada di dua kabupaten, yaitu sisi utara puncak masuk ke dalam wilayah Kabupaten Pemalang, sedangkan puncak bagian selatan yaitu puncak Surono berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah ini potensial akan sumber daya alam berupa tambang diorit, kaolin, batu gamping, dan batu marmer. Pemalang merupakan pusat produksi tenun ATBM atau alat tenun bukan mesin. Industri tenun telah berkembang sejak penjajahan Belanda. Salah satu kain tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Pemalang adalah kain tenun goyor. Kain ini biasanya diproduksi kembali menjadi sarung dan diekspor sampai ke luar negeri. Kabupaten Pemalang memiliki sebuah gerabah tradisional yaitu Gerabah Pekunden. Pekunden merupakan nama kampung yang sebagian penduduknya adalah pengrajin gerabah. Gerabah Pekunden telah terkenal sejak dulu dan telah diproduksi secara turun-temurun. Kesenian kerangkeng yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan seni tradisional yang telah dikenal masyarakat Pemalang sejak 3 abad silam. Pemalang punya beberapa tarian daerah. Salah satunya adalah Tari Selendang Pemalang. Keunikan dari tarian rakyat Pemalang ini terletak pada selendang yang menjadi ciri khasnya, yaitu ujung selendang ditali dengan maksud supaya warga Pemalang bisa menyimpan rahasia dengan baik. Pemalang punya banyak destinasi wisata alam yang memesona. Salah satunya yaitu Taman Langi Pulau Sari. Spot wisata ini punya daya tarik berupa gardu pandang dengan lantai kaca. Pengunjung bisa menikmati hijaunya pemandangan Gunung Slamet dari titik ini.
Pemalang terkenal dengan julukannya yaitu Kota Grombyang. Nasi Grombyang merupakan kuliner yang berupa sajian nasi, irisan daging kerbau, dan kuah. Dalam penyajiannya, kuah lebih banyak sehingga membuat isi makanan ini bergoyang-goyang sesuai namanya Grombyang. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga beribu kota di Purbalingga dan terbagi ke dalam 18 kecamatan. Kabupaten Purbalingga memiliki hari jadi pada tanggal 18 Desember 1830 dan kini sudah berusia 194 tahun. Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa julukan, yaitu seperti Kota Perwira, Kota Knalpot, dan Kota Rambut Palsu. Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah yaitu sekitar 806 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.037.640 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk Kabupaten Purbalingga beragama Islam dengan persentase sebesar 99,16%, disusul agama Kristen sebesar 0,79%. Suku yang menghuni Kabupaten Purbalingga adalah suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Purbalingga yaitu Kabupaten Purbalingga dijuluki Kota Perwira karena salah satu pahlawan terkenal Indonesia lahir dan besar di kabupaten ini yaitu Jenderal Sudirman. Sosok tokoh yang menjadi jenderal pertama di Indonesia ini diketahui lahir di Bodas, Karangjati, Rembang, Kabupaten Purbalingga pada 24 Januari 1916. Pemerintah Kabupaten Purbalingga membangun museum tempat kelahiran Jenderal Sudirman yang berada di Kecamatan Rembang. Selain itu, patungnya juga berdiri gagah di tengah kota menandakan kebanggaan masyarakatnya akan tokoh Panglima besar ini. Kabupaten Purbalingga memiliki sejumlah industri yang telah mendunia. Salah duanya yaitu seperti industri bulu mata palsu dan wig alias rambut palsu. Industri ini sudah ada sejak belasan tahun lalu dengan pasar terbesar dari Amerika, Eropa, dan Asia. Produk bulu mata palsu yang dihasilkan berkualitas tinggi karena dibuat dari keterampilan tangan dan tidak bisa disaingi oleh produk buatan mesin. Selain itu, Kabupaten Purbalingga juga dikenal akan industri knalpot yang cukup besar hingga kabupaten ini dijuluki dengan Kota Knalpot. Industri ini merupakan bentuk transformasi dari industri kuali dan panci tembaga. Salah satu jenis knalpot yang dihasilkan adalah knalpot Brailing yang cukup dikenal di kalangan pemilik kendaraan mobil sebagai salah satu alternatif suku cadang dengan harga yang terjangkau. Kabupaten Purbalingga memiliki museum uang yang terletak di Kutasari. Museum ini memamerkan uang yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang. Tidak hanya uang dalam negeri saja, di sini juga diperlihatkan sebagian uang yang digunakan oleh masyarakat luar negeri pada zamannya. Purbalingga memiliki komunitas film independen yang sangat diperhitungkan di kancah nasional. Berbagai ajang perfilman nasional berhasil diraih dan dimenangi. Selain itu, komunitas ini juga menggelar ajang festival film independen secara rutin yang disebut PFF atau Purbalingga Film Festival. Untuk pertama kalinya pada 6 Desember 2010, komunitas film independen Purbalingga memenangi Piala Citra dalam Festival Film Indonesia untuk kategori film pendek. Selain festival film, Purbalingga juga memiliki berbagai festival budaya seperti Festival Gunung Slamet yang merupakan suatu bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang telah diberikan kepada masyarakat Purbalingga. Selain itu ada pula beberapa festival lain seperti Festival Onje, Festival Ngapak, dan Festival Jenderal Sudirman. Kabupaten Purbalingga memiliki banyak objek wisata andalan. Jika kamu berkunjung ke kabupaten ini, kamu dapat berkunjung ke Owabong atau objek wisata air Bojong Sari, Gua Lawah, dan Kutabawa Flower Garden. Beberapa kuliner yang dapat kamu coba di Kabupaten Purbalingga yaitu seperti mendoan dan seroto kriik. Selanjutnya kita berpindah ke Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo beribu kota di Purworejo dan terbagi ke dalam 16 kecamatan. Kabupaten Purworejo memiliki hari jadi pada tanggal 27 Februari 1831 dan kini sudah berusia 193 tahun. Kabupaten Purworejo memiliki julukan yaitu Kota Pejuang. Kabupaten Purworejo memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1082 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 795.030 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk Kabupaten Purworejo beragama Islam dengan persentase sebesar 95,91%, disusul agama Kristen sebesar 4,02%. Suku yang menghuni Kabupaten Purworejo adalah suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Purworejo yaitu Kabupaten Purworejo dijuluki Kota Pejuang karena di kabupaten ini terdapat sejumlah pahlawan nasional berasal. Di antaranya yaitu Wage Rudolf Supratman yang merupakan pencipta lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya.
Selain itu ada pula Jenderal Ahmad Yani, sosok salah satu pahlawan revolusi yang gugur sebagai korban tragedi gerakan 30 September. Selain kedua sosok tersebut, terdapat pula Jenderal Urip Sumoharjo, Sarwo Edi Wibowo, dan Kasman Singodimejo yang juga lahir di Purworejo. Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Purworejo menjadi salah satu sentra penghasil rempah-rempah, yaitu seperti kapulaga, temulawak, kemukus, kencur, jahe, dan kunyit. Selain untuk bumbu penyedap masakan, rempah-rempah ini juga untuk bahan baku jamu. Rempah-rempah yang paling banyak dihasilkan Purworejo adalah kapulaga. Sekitar 75 pabrik jamu di Jawa Tengah mengandalkan bahan baku dari Kabupaten Purworejo. Di bidang peternakan, ternak yang menjadi khas Purworejo adalah kambing peranakan Etawa atau PE, yakni kambing dari India yang memiliki postur tinggi besar. Peternakan kambing PE paling besar diternakan di Kecamatan Kaligesing. Bagi sebagian besar peternak di Purworejo, memiliki kambing ini merupakan kebanggaan tersendiri, ibarat memiliki mobil mewah. Beduk Pendowo yang ada di Masjid Agung Darul Mutakin Purworejo diyakini sebagai beduk terbesar di dunia. Beduk ini memiliki panjang rata-rata 292 cm dengan garis tengah depan 194 cm dan garis tengah belakang 180 cm. Untuk keliling bagian depan, beduk memiliki panjang 601 cm dan 564 cm untuk keliling bagian belakang. Purworejo memiliki kesenian yang khas, yaitu tari dolalak. Tarian tradisional ini diiringi musik perkusi tradisional seperti beduk, rebana, kendang. Tari ini merupakan percampuran antar budaya Jawa dan budaya Barat. Kata dolalak sebenarnya berasal dari notasi dulala, yang merupakan bagian dari notasi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, yang kemudian berkembang dalam logat Jawa menjadi dolalak yang sampai sekarang ini tarian ini menjadi dolalak. Beberapa objek wisata yang dapat kamu kunjungi di Kabupaten Purworejo yaitu seperti Pantai Ketawang, Pantai Jatimalang, Goa Seplawan, dan Curug Muncar. Adapun kuliner yang dapat kamu cicipi jika berkunjung ke Kabupaten Purworejo yaitu seperti dawet hitam, sejenis cendol yang berwarna hitam. Clorot, makanan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah yang dimasak dalam pilihan daun kelapa yang masih muda atau janur kuning. Dan kue lompong yang berwarna hitam dari gandum. Dan berisi kacang serta dibungkus dengan daun pisang yang telah mengering berwarna kecoklatan. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang beribu kota di Rembang dan terbagi ke dalam 14 kecamatan. Kabupaten Rembang memiliki hari jadi pada tanggal 27 Juli 1741 dan kini sudah berusia 283 tahun. Kabupaten Rembang memiliki beberapa julukan, yaitu seperti The Kola of Java, Little Tiongkok, dan Kota Garam. Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1038 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 665.240 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk Kabupaten Rembang beragama Islam dengan persentase sebesar 99,02%, disusul agama Kristen sebesar 0,86%. Suku yang menghuni Kabupaten Rembang adalah suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Rembang yaitu Kabupaten Rembang memiliki sejumlah julukan, yaitu seperti The Kola of Java atau kolanya Jawa, karena di daerah ini terdapat buah kawista yang sangat melimpah, yang dimana buah ini memiliki rasa yang mirip dengan minuman soda. Julukan lain Kabupaten Rembang adalah Little Tiongkok atau Tiongkok kecil, karena terdapat kawasan pecinan lasem yang menyimpan kenangan kejayaan warga etnis Tionghoa yang tinggal di kawasan ini. Di Lasem juga terdapat perkampungan berisi rumah-rumah kuno berbentuk unik seperti di Desa Karangturi dan Desa Soditan. Terdapat pula 3 kelenteng megah yang sudah lama berdiri. Selain itu, Kabupaten Rembang juga dijuluki Kota Garam karena salah satu aktivitas ekonomi yang menonjol di Kabupaten Rembang adalah produksi garam, di mana masyarakat lokal terlibat dalam proses pengambilan dan pengolahan garam dari laut. Makam Raden Ajeng atau R.A. Kartini terdapat di Kabupaten Rembang. Tepatnya di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, pahlawan pergerakan emansipasi wanita Indonesia asal Jepara ini dimakamkan. Anda juga bisa berkunjung ke Museum Kamar Pengabdian R.A. Kartini di Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang. Di sini tersimpan peninggalan perjuangan emansipasi yang dilakukan Kartini, berupa tulisan-tulisan aslinya serta berbagai koleksi lainnya. Kabupaten Rembang memiliki beragam tradisi unik, salah satunya yaitu kesenian tradisional Patol Sarang. Patol Sarang tersebut mirip dengan olahraga gulat atau pertandingan sumo khas Jepang, di mana biasanya pertandingan tersebut diikuti oleh warga yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Kabupaten Rembang memiliki sejumlah destinasi wisata menarik termasuk sejumlah pantai dan gunung.
Pantai-pantai indah yang ada di Rembang yaitu seperti Pantai Kartini dan Pantai Pasir Putih. Sedangkan gunung terkenal di Rembang yaitu Gunung Lasem. Puncak tertinggi dari Gunung Lasem adalah Puncak Argopuro dengan ketinggian 806 meter di atas permukaan laut. Meski tidak terlalu tinggi, tetapi dari atas Puncak Argopuro, kita bisa leluasa memandang Laut Jawa di sebelah utara, Kota Lasem, Kota Rembang, dan Gunung Muria di sebelah barat. Sedang di arah selatan terlihat Puncak Gunung Lawu. Adapun beberapa kuliner yang dapat kamu coba jika berkunjung ke Kabupaten Rembang yaitu seperti sayur merica, sate serepe, dan lontong tuyuhan.